Perang Kemerdekaan Kroasia tahun 1991 hingga 1995 atau yang dikenal dengan Domovinski Rat atau Perang Tanah Air. Perang ini adalah bagian dari pecahnya Yugoslavia yang penuh dengan drama politik, pengepungan tragis dan operasi militer kilat. Pada tahun 1991, Eropa mengira zaman Perang Besar sudah berakhir setelah runtuhnya tembok Berlin. Namun, di semenanjung Balkan, sebuah negara sedang terkoyak. Di antara puing-puing Yugoslavia, bangsa Kroasia memutuskan untuk berdiri sendiri. Tapi kemerdekaan tidak datang dengan meja perundingan. Ia datang dengan hujan artileri, pengepungan kota yang mematikan, dan pertempuran tank di ladang gandum. Dari tragedi di Vukovar hingga operasi militer kilat yang mengejutkan dunia. Inilah kisah perjuangan Kroasia meraih kedaulatannya, sebuah perang yang mengubah peta Eropa selamanya. Selama puluhan tahun, Yugoslavia disatukan oleh tangan besi Josip Broz Tito. Namun, setelah kematiannya, semangat nasionalisme yang terpendam mulai bangkit. Di satu sisi, Serbia di bawah Slobodan Milošević ingin mempertahankan kontrol pusat. Di sisi lain, Kroasia di bawah Franjo Tuđman menginginkan kemerdekaan penuh. Ketegangan pun memuncak pada tahun 1990. Minoritas Serbia di dalam Kroasia yang didukung oleh Tentara Rakyat Yugoslavia atau JNA mulai memblokade jalan-jalan dengan batang pohon yang dikenal Revolusi Lok. Ini adalah percikan pertama dari api yang akan segera membakar seluruh wilayah. Pada tanggal 25 Juni 1991, Kroasia resmi mendeklarasikan kemerdekaannya. Perang total pun pecah. Dunia terpaku pada sebuah kota di tepi sungai Danube, Vukovar. Selama 87 hari, kota kecil ini dikepung oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Pasukan Kroasia yang kekurangan senjata melawan ribuan tentara JNA dan milisi paramiliter. Vukovar dihujani ribuan peluru artileri setiap hari, hingga nyaris rata dengan tanah. Meski akhirnya jatuh, keberanian para pembela Vukovar memberi waktu bagi Kroasia untuk membangun tentaranya sendiri. Vukovar menjadi simbol abadi perlawanan mereka. Tak hanya di utara, perang juga mencapai pantai Adriatik. Kota bersejarah Dubrovnik, sebuah situs warisan dunia UNESCO, dikepung dan dibombardir dari laut dan gunung. Dunia terkejut. Bagaimana mungkin kota wisata yang begitu indah dihancurkan tanpa alasan militer yang jelas? Pengepungan Dubrovnik memicu kecaman internasional dan membuat simpati dunia mulai berpihak kepada Kroasia. Namun Kroasia tetap terjepit, hampir sepertiga wilayahnya dikuasai oleh Republik Krajina Serbia. Selama 4 tahun terjadi jalan buntu dan gencatan senjata yang rapuh. Hingga Agustus 1995, Kroasia yang kini telah membangun militer modern meluncurkan Operasi Badai. Dalam waktu hanya 84 jam, pasukan Kroasia melancarkan serangan kilat di garis depan sepanjang 600 km. Ini adalah operasi darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Republik Krajina Serbia runtuh dalam sekejap.
Operasi ini secara efektif mengakhiri perang di Kroasia dan mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Namun juga meninggalkan isu pengungsi yang kontroversial hingga saat ini. Perang pun berakhir secara diplomatis melalui perjanjian Dayton dan integrasi damai wilayah terakhir pada tahun 1998. Kroasia membayar mahal untuk kemerdekaannya. Lebih dari 20.000 orang tewas, ratusan ribu pengungsi, dan ekonomi yang hancur. Hari ini Kroasia adalah anggota Uni Eropa dan tujuan wisata dunia. Namun jika Coco sekalian berkunjung ke Kroasia dan berjalan di Vukovar atau melihat lubang peluru yang sengaja disisakan di tembok-tembok bangunan, Coco sekalian akan tahu bahwa luka itu masih ada. Perang ini membentuk identitas bangsa Kroasia, tangguh, berani, dan tak akan pernah menyerah pada kedaulatannya. Sejarah Balkan memang selalu rumit dan penuh darah. Tapi ada pelajaran tentang ketangguhan di sana. Bagaimana pendapat Coco sekalian tentang taktik kilat dalam operasi Badai? Tulis apa nih? Tulis di kolom komentar.